Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana atas kasih Tuhan dalam hidup kami, pagi hari ini kami telah bangun kembali. Sebelum memulai aktivitas kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi terang bagi jalan kami, dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita terambil dari Yesaya 26 ayat 3-4. Demikianlah firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara yang terkasih, Yesaya 26 merupakan nyanyian pujian kepada Tuhan dari umatnya karena merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada mereka, karena kemenangan yang diberikan Tuhan kepada mereka dari musuh-musuhnya. Jika kita melihat di ayat yang ketiga ini, bagaimana janji Allah mengenai damai sejahtera yang sempurna bagi orang yang hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Frase damai sejahtera dalam bahasa Ibrani menggunakan pengulangan kata shalom, shalom, yang menekankan kedamaian yang utuh, kedamaian yang penuh dan menyeluruh. Bukan hanya ketiadaan masalah, tetapi keadaan hidup yang dipenuhi kesejahteraan rohani, yang dipenuhi ketenangan hati dan relasi yang benar dengan Tuhan. Damai ini diberikan kepada orang yang tetap setia atau yang hatinya teguh kepada Tuhan, yaitu mereka yang menaruh fokus hidupnya kepada Allah dan tidak digoncangkan oleh keadaan di dunia ini. Kesetiaan ini bukan terutama karena kekuatan manusia, tetapi karena sikap iman yang terus bersandar kepada Allah. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa sumber damai sejati bukanlah pada situasi yang stabil, melainkan dari hubungan yang teguh dengan Tuhan. Orang yang percaya kepadanya dapat memiliki ketenangan hati bahkan di tengah pergumulan, karena mereka menempatkan hidup mereka di dalam pemeliharaannya Tuhan. Kemudian di dalam Yesaya 26 ayat keempat melanjutkan ajakan untuk hidup dalam kepercayaan yang terus-menerus kepada Tuhan. Di sana dinyatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Seruan ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah tidak tergoyahkan, tidak bersifat sementara, tetapi merupakan sikap hidup yang terus berkelanjutan. Alasan dari kepercayaan ini dijelaskan dalam bagian yang berikutnya. Di sana dituliskan, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal.
yang menekankan keagungan dan kekekalan Allah sebagai satu-satunya tempat perlindungan yang pasti. Gambaran gunung batu yang kekal ini menunjukkan pada kestabilan, perlindungan, dan kekuatan yang tidak pernah berakhir. Yesaya menegaskan bahwa hanya Tuhan yang layak untuk dipercayai, bukan manusia, bukan dunia ini, dan juga bukan pada kebijaksanaan sendiri. Di tengah dunia yang berubah dan sering tidak pasti, Allah digambarkan sebagai dasar yang tidak pernah berubah. Karena itu, umat Tuhan dipanggil untuk menaruh seluruh pengharapan mereka kepadanya. Ayat ini menekankan bahwa damai sejahtera yang dijanjikan pada ayat yang ketiga hanya mungkin dialami ketika manusia itu bersandar pada Allah yang kekal dan setia sepanjang masa. Karena hati manusia cenderung mencari keamanan di tempat lain, tetapi hanya Tuhanlah yang benar-benar perlindungan sejati. Sama seperti batu karang di lautan yang tetap berdiri meskipun ombak menghantamnya, demikian juga Tuhan, perlindungan bagi orang yang percaya meskipun berada di tengah badai kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Kami tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini akan menjadi terang bagi jalan kami. Firman Tuhan ini dapat kami mengerti, sehingga di dalam setiap momen kehidupan kami Tuhan, kami akan mendapatkan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi tempat kami bersandar. Kuatkan kami juga Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, agar kami tetap setia menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Kami tetap berlindung kepada Tuhan saja. Pada pagi hari ini Tuhan, terkhusus kami mau berdoa kepada Zaitun kami, Zaitun GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Di usianya yang tua Tuhan, Engkaulah yang tetap menyertai mereka. Berikanlah kepada mereka kesehatan Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada mereka semangat di dalam menjalani hari-harinya, sehingga meskipun di usianya yang sudah tua Tuhan, mereka tetap bisa aktif semangat di dalam mengikuti setiap kegiatan gereja Tuhan. Maka dari Zaitun-Zaitun kami juga Tuhan akan terpancar kemuliaan nama Tuhan. Meskipun sudah Zaitun Tuhan, mereka tetap bisa mempersaksikan bagaimana kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan mereka. Segala kehidupan kami pada hari ini Tuhan, kami akan serahkan ke dalam tangan Tuhan saja, dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.